wajahnya kurang kurang putih ya, kurang putih gitu kan. Itu apa ada jerawatnya itu kan dihilangi. Itu apa termasuk juga yang dilarang gitu karena kan menyaingi ciptaan Allah karena apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan itu kan dia punya niat untuk lebih apa ya, lebih sempurna. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami ini tuh mirip dengan memakai make up. Bedanya ini make up digital. Ya. Karena wujud aslinya ada. Wah, cuman kok kumus-kumus sih kira. Anak jerawat iki diedit. Nah, sama orang kalau mau maca jerawatan di make up, dipupuri sampai kandel gitu ya. Jadinya glowing. Tapi tetap wujudnya ada makhluk yang namanya manusia si fulan yang hidup bernyawa, cuman dipoles. Jadi wallahu alam yang saya pahami ini berbeda. Ini berbeda. Ya, bukan mengkreasikan sesuatu yang baru. Dia hanya memoles sesuatu yang sudah ada hidup dengan alat digital tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk foto itu ditempelkan di rumah nggak boleh cuma dibuat boleh. Foto yang istri. Ya, kalau intinya kalau di rumah itu pembahasannya lain karena ada hadis malaikat tidak masuk rumah yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Jadi beda pembahasan. Artinya kalaupun foto itu bukan termasuk aktivitas menggambar, tapi tetap saja sesuatu yang difoto itu adalah makhluk yang bernyawa. Maka tidak sepatutnya kita letakkan di rumah kita karena khawatir malaikat tidak masuk. Simpan di dompet boleh? Boleh. Ya kan KTP, SIM di dompet. Hah? Ah, ini melu-melu aku. Foto siapa itu? Baik, ada lagi yang sampaikan? Ya sudah cukup dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa lagi yang ditanggung. Ya. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menarik semua yang telah tersebar. Jadi sudah cukup dia tobat dan istighfar dan tidak mengulang lagi. Apa yang sudah berlalu, ya semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Allahu a'lam. Kalau yang berkenaan dengan darurat tadi, misal ada foto kemudian dituliskan orang hilang ditempel kan ada darurat. Ya. Mungkin bukan itu yang dimaksud ya. Karena kalau foto kemudian ditempel di tempat-tempat umum gitu ya itu bisa kita katakan itu hal yang lumrah karena kan foto gitu. Mungkin yang lebih tepat darurat menggambar. Ini kita bicara menggambarnya ya, bukan memajang foto. Kalau memajang foto pembahasannya lain. Yang kita sampaikan tadi, malaikat tidak masuk rumah yang ada apa? Fotonya, foto makhluk bernyawa. Adapun kalau foto itu diletakkan di reklame-reklame ya urusan apa? Enggak, bukan rumah kita kok. Artinya kita tidak termotorotkan dengan perbuatan mereka. Ya. Nah, adapun yang mungkin darurat menggambar sketsa wajah. Ya kan? Teroris, penjahat. Tadi siapa yang melihat? Misalkan ada saksi yang melihat wajah pelaku enggak? Ada. Gimana wajahnya? Hidungnya bangir misalnya. Ya.
ya, kemudian telinganya 2 misalkan, ya, kemudian matanya seperti ini, pipinya seperti ini, bagaimana ini? Enggak, kurang begini ya. Itu insya Allah diperbolehkan karena ini kondisi darurat untuk mengungkap suatu kejahatan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Ya, yang jelas ini berpengaruh pada sebentar. Kalau patung seandainya kita bisa memilih tempat yang tidak jauh atau tidak dekat darinya, ya, dan kita tidak tahu kondisi. Jadi datang-datang sudah duduk udah bosan loh no patung ini misalnya. Kalau kita bisa pindah tempat yang jauh itu lebih baik. Nah, masalahnya kalau kita sudah tahu tapi tetap ke sana. Pertimbangannya karena makanannya enak. Nah, itu yang dilema. Kita mengatakan ini keliru, lawang bukan urusannya dengan patung kok. Apalagi nggak menginap di sana, tidak menikmati. Kita urusannya makanan, cuma di situ ada patung. Kalau nggak disalahkan, nah mana tanda kecemburuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah bela nih makanan yang enak itu membiarkan diri kita dekat dengan sesuatu yang dibuat sebagai bentuk tandingan terhadap Allah? Lebih selamatnya ya jangan makan di sana. Kalau kita sudah tahu di situ ada apa patungnya. Kalau pertama dan kita nggak tahu sudah terlanjur, ya semoga tidak mengapa. Itu tentang rumah makan yang ada patungnya. Yang kedua, makanan yang memiliki nama tidak baik. Maka ini juga sama, sepatutnya kita hindari. Meskipun enak. Nah, ya? Kalau pedas kan memang itu sifat ya. Tapi kalau neraka dan lain sebagainya, maka lebih baik kita hindari. Diharamkan bahannya halal, tapi kalau tidak haram ini penamaan musuh manusia. Nah, kita kan disuruh menjadikan setan sebagai musuh. Ini kok malah kita makan? Ya. Oh, berarti setan masuk ke perut kita, ridho kita. Ya. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, kalau saya pribadi lebih baik jangan. Ya, saya tidak berani mengharamkan karena wujudnya halal. Bahan-bahannya setahu saya loh ya, tidak ada masalah. Cuman bentuk apa istilahnya ya, tanda berlepas diri dari sesuatu yang Allah murkai itu lebih baik kita dahulukan. Ya, namai dengan nama-nama yang baik, bukan nama-nama yang buruk. Karena nama itu kan ibaratnya doa. Ya, jadi nama-nama yang tidak buruk hendaknya dijauhi. Dan kita kalau bisa memilih, maka pilih yang halalan thayyiban, halal dan baik, baik dari segi bahan dan namanya. Ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Iya, sebenarnya itu bukan tidak boleh secara langsung ya, tapi karena di situ ada bentuk
menyaingi ciptaan Allah. Jadi iman kita harusnya menolak hal itu gitu loh. Kalau kita tidak bisa merubah, maka minimalkan dengan hati. Nah, sedangkan bagaimana perasaan kita? Hati kita apakah tenang? Di situ ada sesuatu yang menandingi ciptaan Allah. Harusnya kan tidak tenang. Nah, kalau tidak tenang harusnya ya menyingkir dari situ. Tapi saya tidak mengatakan haram karena yang buat bukan kita, apalagi kalau memang itu urusan yang mungkin tidak bisa kita istilahnya ya atur. Misalnya apa, rapat yang kita ngikut orang dalam hal ini ya, apalagi kan tidak berkaitan secara langsung, maka setidaknya kita ingkari kemungkaran dalam hati. Harusnya enggak seperti ini. Atau kita boleh usul besok-besok jangan jadi tempat di sini Pak, misalkan ya. Bilang ke atasan atau bilang ke rekan yang mau ngajak ketemuan, enggak enak di situ, alasan apalah. Ya, jadi ada upaya bagi kita untuk mengingkari. Nah, kan wisata nggak harus ke Bali. Iya, saya nggak tahu ya. Ya, ini jangan salah paham ya. Ya, jangan salah paham. Ya. Jadi di Bali juga ada teman-teman kita yang insya Allah mereka mungkin tahu tempat-tempat yang bisa dikunjungi gitu ya. Jadi ya nyari yang tidak ada begitunya. Iya, iya. Ya coba tanya teman-teman yang di sana barangkali bisa menjadi guide syar'i gitu ya. Iya, Bali mengaji. Allahu a'lam bishawab. Ya setidaknya ada pengingkaran. Wah ketemu maneh, wah ketemu maneh. Iya, yaitu ya insya Allah tanda kebaikan lah. Waduh, waduh gitu. Tapi gimana memang di sini di antara destinasi wisata gitu ya. Ya. Apa-apa ditemu. Tapi betul lagi sampaikan. Allah alam yang saya pahami itu bukan makhluk bernyawa, ya. Setahu saya itu bukan makhluk bernyawa dan lagi pula kita ya istilahnya tidak menggambarnya ya. Kita hanya memakai itu sebagai alat ekspresi dari apa namanya kondisi kita supaya tidak salah paham. Karena kalau hanya sekedar tulisan iki ngamuk tangga iki. Tapi kalau kita tandai dengan emosi senyum, oh lagi nggak ngamuk gitu. Ya wallahu alam, setahu saya itu bukan termasuk makhluk bernyawa. Berdasarkan apa yang pernah saya baca dari keterangan para ulama. Wallahu alam. Baik, kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.